Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ya, di dalam Nidikanda Sutta, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada dikatakan, ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap. Ya, seperti kita saksikan di beberapa daerah kena bencana alam, ya, banjir bandang, tidak punya apa-apa lagi. Rumah juga tergenang lumpur. Begitu hebatnya, saya juga heran. Rumah itu sampai rata dengan tanah seperti itu. Betapa hebatnya banjir itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ribuan orang meninggal. Jadi bukan hanya harta benda hilang, kehidupan pun akan berakhir. Ya, mereka kehilangan rumah, sawah, ladang, kebun, keternak, semua. Ya, saya dapat video Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sampai nangis. Ini bukan berakting, betul-betul minta makan dan minta air bersih. Ya, dikirim, tolong dikirim kemari. Kami tidak punya makanan nih. Jadi kalau timbunan kebajikan habis, semua harta itu akan lenyap. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tentu paham. Ya, bagaimana kalau semuanya lenyap? Anda punya kekayaan, Anda punya simpanan, semua lenyap. Karena kadang-kadang ada orang itu hartanya itu dipakai di badannya. Seperti gelang, kalung, anting, giwang, cincin. Mereka terkubur. Ya, jadi dari sana ada juga harta karunnya orang yang meninggal itu. Ya, saya rasa kalau di orang di desa-desa itu rata-rata pakai dia punya perhiasan. Jarang ada yang investasi. Ya, mereka menggunakan itu untuk dipakai sebagai perhiasan. Jadi kalau ketika meninggal terkubur seperti itu, ya, otomatis di situ juga ada harta benda, harta karun yang terkubur. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu saja kita ikut prihatin, ya, ikut kasihan lah. Ya, kehidupan seperti itu akan dijalani sampai kapan kita tidak tahu. Karena semua sudah tidak ada. Mau diawali dari nol, ya harus dapat bantuan dulu. Ya, makanan, minuman, terutama, apalagi juga pakaian dan lain sebagainya. Karena tidak ada satupun yang hanya ini yang dia bawa keluar. Ya, tidak punya pakaian. Kendaraan juga banyak yang terkubur. Kalaupun bisa diangkat itu kendaraan itu, dibersihkan, itu juga sudah berkarat mungkin. Susah untuk dibersihkan. Jadi yang punya mobil, punya kendaraan, semua ludas Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian jadi rongsokan nantinya. Karena setahu saya kalau motor dan mobil itu terendam lumpur seperti itu, masuk ke mesinnya itu untuk itu bersihkan supaya lepas dari karat. Itu berat, harus semuanya dibongkar katanya. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu saja ya topik kita di depan memiliki timbunan kebajikan di masa lampau adalah berkah utama. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian punya timbunan kebajikan di masa lampau, nah itulah berkah utama bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kenapa dikatakan di masa lampau? Karena itu sudah mateng. Perbuatan-perbuatan kita, kebajikan-kebajikan kita itu mateng. Kalau kita melakukan sekarang, itu kan nanti kita butuh waktu, ya, untuk kita bisa mendapatkan akibat dari perbuatan itu. Ciri-ciri orang yang kebajikannya semakin menipis, harta kebajikannya menipis, timbunan kebajikannya menipis, itu biasanya satu-satu asetnya dijual. Kalau dia berbisnis, ya, itu selalu gagal. Mungkin juga ditipu orang, ya, bermiliar-miliar, kena tipu, ya, usaha juga macet, ya, harta simpanan juga sudah dijual masing-masing semuanya, ya. Jadi ini kekayaan, ya, menyangkut sesuatu untuk kelangsungan hidup. Karena seperti Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui, ya, kita ini hidup itu butuh ongkos, ya, butuh biaya. Apalagi Anda sebagai perumah tangga.
sandang, pangan, papan, obat-obatan. Itu semua membutuhkan biaya. Di dalam kitab suci dikatakan ada 4 hal yang sangat diinginkan, tapi jarang bisa didapatkan. Yang pertama adalah kekayaan. Itu yang pertama disebutkan, kekayaan. Saya kadang-kadang ada dapat penjelasan, ya, kekayaan itu terbakar, kita punya mobil, harta itu terbakar. Ini seakan-akan meremehkan kekayaan seperti itu, alergi sekali dengan kekayaan. Padahal dia sendiri hidupnya sangat berkecukupan, tapi menyebarkan informasi seperti itu, seakan-akan itu agama Buddha itu loh, anti dengan kekayaan. Seakan-akan umat Buddha itu harus hidup prihatin, ya, karena penderitaan seperti itu. Jadi ini membuat orang berpikir, kok rumah terbakar seperti itu, terbakar, belum lagi diri sendiri terbakar. Tapi ini disambung lagi dengan harta-harta seperti itu juga ikut terbakar. Ya, kalau menurut saya, memangnya siapa yang bisa mencapai kesucian dalam kelahiran sekarang ini begitu yakinnya, tidak membutuhkan segala macam harta benda itu. Jadi keinginan yang pertama adalah kekayaan. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pilih yang mana? Melarat, miskin, tapi Buddhis. Kaya, berkecukupan, tapi tidak Buddhis. Pilih yang mana? Lah makanya, dua-duanya Anda, Bante. Saya mau berkecukupan, mau kaya, tapi juga Buddhis. Betul tidak? Betul, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Soalnya kalau orang Buddhis, dia miskin, dia melarat, dia susah konsentrasi, susah melakukan yang lainnya. Coba Anda meditasi aja kalau itu beras sudah habis. Banyak utang. Ya. Jangankan orang, tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa juga tidak bisa meditasi. Kenapa? Dikejar-kejar pajak. Meditasi, datang petugas pajak lagi. Aduh. Nah, tidak bisa tenang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ya masih untung lah. Kalau punya uang banyak kena pajak lebih besar, anggaplah menyokong pemerintah. Memberikan dana supaya bisa rata. Anda berkelebihan, berbagilah ya kepada pajak itu. Ya, tapi ada juga yang berpikir ngapain bayar pajak kalau dikorupsi? Tidak tulus, tidak ikhlas. Tapi Anda jangan berpikir ke situ. Kalau Anda masih punya, memang berkelimpahan seperti gitu, kena pajak seperti sekarang ini, tidak bisa lagi dikurangi mungkin, ya anggap saja berdana. Selesai sudah. Untuk kemakmuran bangsa dan negara. Karena bayar pajak ini kan juga dipergunakan. Terutama pada waktu ada bencana alam, kan pemerintah juga salurkan dana. Besar tuh dananya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan dikira kecil. Ya. Jadi yang sangat diinginkan oleh orang dan sulit didapatkan yaitu kekayaan. Ya. Saya dari dulu sampai sekarang belum bisa tahu ya. Orang berapa yang dia miliki baru disebut kaya. Ada dia punya batasan? Enggak ada. Kira-kira berapa dia punya harta benda baru disebut kaya? Karena mencari terus nih. Orang yang sudah punya uang triliunan pun juga masih bekerja. Masih juga mencari. Jadi tidak ada batasannya. Ya jadi oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, penting sekali untuk mengetahui ya kekayaan. Kalau sekarang ini ada orang kaya yang merasa dirinya berkelimpahan, tidak kekurangan, itu berarti di kehidupan lampaunya dia tidak pelit, tidak kikir. Dia suka memberi, berbagi kepada siapapun ya yang membutuhkan. Dia akan melakukan praktek berdana. Jadi berdana ini mengarah pada pencapaian kekayaan. Itu harus diingat ya. Supaya Anda di kehidupan sekarang ini yang berkelimpahan itu lakukanlah perbuatan baik itu.
Ya, berdana kepada siapa saja yang membutuhkan. Kalau Anda, apalagi kalau punya kemampuan, ya nanti akan dijelaskan kekayaan itu digunakan untuk apa. Jadi agama Buddha sekali lagi tidak alergi dengan kekayaan. Apalagi kalau kita misalnya berpikir ya, kenapa itu Myanmar, Sri Lanka itu kok negara Buddhis, Theravada kok miskin, termasuk negara miskin loh. Apalagi Sri Lanka yang gagal bayar utang itu. Ini yang Theravada, ini jelas-jelas Theravada ini. Myanmar dan Sri Lanka. Ada apa sebenarnya di sana dengan masyarakatnya itu? Kenapa mereka seperti gitu kehidupannya? Ya. Sebaliknya, agama Buddha Mahayana, ya seperti Jepang, Korea, Taiwan, ya ada beberapa lagi, ya termasuk di sini Vietnam, ya itu tidak miskin. Mereka negara yang cukup berkembang dan makmur. Mungkin yang Theravada sendiri, negara Buddhis Theravada hanya satu itu, ya Thailand. Bisa dikatakan ekonominya masih bagus. Ya, jadi ada apa dengan Myanmar, Sri Lanka ini? Apakah diurus oleh orang-orang yang tidak pantas atau tidak memiliki kemampuan mengurus negara? Atau mungkin kekayaannya dirampas oleh militer seperti di Myanmar itu? Ya, ini menyangkut tentang kemampuan untuk hidup yang baik, yaitu kekayaan. Kemudian keinginan manusia yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, termasyur. Ya, semua orang ingin termasyur. Ya, dikenang kebajikannya. Kemudian keinginan manusia yang ketiga, panjang umur. Jadi sudah kaya, sudah termasyur, masih lagi satu, yaitu panjang umur. Terutama bagi orang yang sudah kaya. Mau tidak panjang umur? Ya, saya dulu pernah mengatakan, hidup senang, mati sinya. Hidup susah, matinya. Gitu. Ya. Walaupun ada yang mengatakan hidup senang, mati senang, ya. Tapi kan pada kenyataannya orang yang banyak uangnya itu takut mati. Ya, makin banyak hartanya, makin ingin panjang umur. Ya. Nah, kalau kepingin panjang umur, tentu harus hidup dengan baik. Ya. Dengan kekayaan itu, ya bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi kepada kekayaan. Saya pernah mendengar kalau pergi berobat pakai BPJS itu antrinya panjang. Susah mendapatkan pelayanan di awal. Selalu antri panjang. Kadang-kadang tidak dipanggil juga. Ya, tapi kalau datang berobat kemudian bayar, tidak pakai BPJS, cepat dilayani. Jadi ujung-ujungnya kan juga duit juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Begitu juga dengan pendidikan. Ya, mau dapat yang terbaik juga uang. Apalagi mau masuk kedokteran. Saya dengar itu ya ratusan juta, mungkin juga kalau seperti ambil spesialis itu sampai miliaran. Saya nggak tahu, beritanya memang seperti itu. Ya, beritanya seperti gitu. Jadi keinginan manusia yang ketiga yaitu panjang umur. Kemudian yang keempat, masuk surga. Jadi hebat kan? Lengkap sudah. Ya. Supaya bisa terlahir di alam dewa, ada hal yang penting. Kalau tadi kan kekayaan, ya dana mengarah pada kekayaan. Untuk dapat terlahir di alam dewa dan alam manusia, ini harus sila, moralitas. Moralitas ini mengarah pada kelahiran sebagai manusia dan juga sebagai penghuni surga. Ya, jadi silanya itu yang penting untuk diperhatikan. Ya, moralitasnya. Jadi kita sebenarnya yang sekarang ini terlahir sebagai manusia,
Itu kelahiran lampau kita yang berbuah loh ya, yang mateng itu salah satunya itu karena kita bermoral. Di kehidupan lampau itu hidup kita baik. Sampai kita terlahir, sekarang jadi manusia. Jadi kalau kepingin untuk terlahir di alam dewa, ya Anda punya moralitas harus unggul. Silena sugating yanti. Dengan moralitas akan tercapai alam bahagia. Jadi lengkap sudah 4 ini. Ya, kekayaan, termasyur, panjang umur, masuk surga. 4. Umat Buddha bisa mendapatkan ini, harusnya bisa. Tapi kita tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini mengenai masuk surga ini, sekarang orangnya baik. Kita hanya tahu satu kehidupan, kita tidak bisa ketahui kehidupan-kehidupan yang lainnya yang siap memberikan akibat. Karena kehidupan kita ini bukan sekarang saja, tapi ada di kehidupan-kehidupan lainnya. Dan itu kehidupan-kehidupan kita di masa lampau itu juga punya perbuatan. Kita juga punya karma. Ya. Contoh sederhana saja Bante Moggallana. Bante Moggallana ini pada kehidupan lampaunya itu dikatakan pernah membunuh orang tuanya. Ya. Pernah membunuh orang tuanya. Makanya kehidupan beliau itu berkali-kali masuk neraka. Ya. Cerita kisah hidup dari Bante Moggallana. Ya. Biku yang sangat terkenal, siswa utama yang memiliki kesaktian, kemampuan batin luar biasa. Ya, menjelang parinibbana beliau juga dibunuh. Tapi sebelum beliau meninggal, ya beliau masih sempat bertemu, mendatangi Sang Buddha karena memiliki kemampuan batin. Beliau menyambung tubuh-tubuhnya yang sudah remuk-remuk, ya dipukul oleh para pembunuh bayaran. Kemudian Bante Moggallana ini terbang mendatangi Sang Buddha sebelum parinibbana. Jadi Anda bisa bayangkan Bante Moggallana aja seperti itu dia punya kehidupan lampaunya. Jadi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Keinginan ada, kita bisa usahakan. Ya, makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita punya kehidupan lampau juga itu sebenarnya sangat berperan sampai kita seperti ini, ya. Kemudian kekayaan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti yang disebutkan di depan. Ada 4 hal yang membuat seseorang itu bahagia. Yang pertama, bahagia karena memiliki, ya. Yang kedua, bahagia karena bisa menggunakan. Yang ketiga, bahagia karena tidak punya utang. Yang keempat, bahagia karena tidak tercela. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan karena memiliki? Memiliki harta, memiliki kekayaan. Dia bahagia setelah merenungkan, saya memiliki harta benda. Dia merasa bahagia. Apalagi kalau dia bandingkan dirinya dengan orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang selalu hidupnya berurusan selalu dengan keuangan, ya, melarat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian perlu ketahui, ya, seseorang itu kalau hidup miskin itu bisa melakukan kejahatan. Jadi jangan heran kalau lapar, di situ manusianya pada lapar, itu bisa menjarah, ya. Banyak kejahatan muncul karena kemiskinan. Ya, waktu kena bencana alam seperti gitu kan, minimarket, supermarket kan dijebol, dijarah karena ndak mau makan, ndak ada makanan, ya akhirnya menjara itu dibuka, bahkan Bulog, ya banyak berasnya itu kemudian diambil gitu oleh masyarakat. Mau bagaimana? Ya kehidupan seperti gitu, itu kan sama dengan mencuri. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Jadi bahagia karena memiliki. Nah mereka-mereka sekarang ini tinggal panen, karena dulu, kembali lagi, timbunan kebajikan di masa lampau. Betul dia berusaha. Sekarang ini dia giat, dia cerdas, berbisnis.
mendapatkan kekayaan. Tapi jangan salah, ditunjang oleh kehidupan lampaunya juga, yaitu memiliki timbunan kebajikan. Ya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan karena menggunakan. Kekayaan itu dipakai membahagiakan diri sendiri. Jadi kalau Anda punya uang, punya kemampuan, Anda pergi berlibur, ya silakan aja, itu tidak bertentangan dengan dharma. Jangan berpikir ini di ajaran Sang Buddha kita disuruh hidup prihatin, ya. Pergi kia-kia, pergi jalan-jalan juga karma buruk, ya. Ada pencapaian duniawi, ada pencapaian surgawi, ada pencapaian nibbana. Ingat aja, pencapaian duniawi itu kan karena bisa mendapatkan semua hal-hal yang bagus-bagus, pakaian bagus, makanan bergizi, tempat tinggal yang bersih. Ya, saya tadi baru buka, lihat ya, orang yang rumahnya kena bencana alam, itu lumpur yang masuk ke dalam rumahnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu dikorek-korek seperti itu saking banyaknya di dalam tokonya itu, di toko ya, penuh dengan lumpur. Itu barang-barang jualan penuh dengan lumpur, dibersihkan satu-satu. Di depan rumahnya juga penuh dengan tumpukan lumpur. Ya, begitu susahnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mereka itu mengembalikan keadaannya seperti di awal, bersih gitu, tidak ada. Jadi bahagiakan diri sendiri. Kalau Anda punya harta, digunakan untuk membahagiakan diri sendiri, itu tidak salah. Kemudian dengan kekayaan itu dia membahagiakan orang tuanya. Ya. Dengan kekayaan itu dia menggunakan kekayaannya itu untuk membahagiakan anak istrinya. Dia menggunakan kekayaannya untuk membahagiakan dia punya karyawan. Kalau di zaman lampau kan budak. Jadi kitab suci itu budak. Jadi kepada pegawai, kepada karyawan. Ya, kemudian dia menggunakan kekayaannya itu untuk membahagiakan dia punya kolega. Ya, dia punya sahabat. Ya, setelah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia melakukan 5 persembahan dengan kekayaan yang dia miliki. Persembahan kepada sanak keluarga, sanak famili. Jadi kalau Anda punya kekayaan digunakan untuk membantu Anda punya sanak keluarga yang susah, itu betul. Menyekolahkan keponaan, mengadopsi keponaan yang orang tuanya tidak mampu atau meninggal. Anda besarkan, menyekolahkan mereka itu. Kemudian menggunakan kekayaan untuk leluhur. Ya. Untuk apa itu Bante? Ya, Anda melakukan persembahan kepada leluhur. Ya, seperti sembahyang, ya, patidana, pelimpahan jasa. Ya. Kemudian melakukan persembahan kepada para dewa. Yang terakhir memberikan persembahan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Kalau dulu upeti, ya. Nah, yang paling tinggi itu, yang paling tinggi dia punya pencapaian itu, dengan kekayaan itu digunakan untuk melayani, menyokong para samana, para brahmana. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, manfaat dari memiliki kekayaan. Anda mendapatkannya dengan cara benar, digunakan dengan benar, ya, manfaatnya besar sekali. Yang penting kekayaan itu didapatkan dengan cara yang benar. Seberapa banyak pun Anda bisa dapatkan, silakan. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari umat, ya, Bante tolong Bante hadir, kami mau buka toko, tapi saya malu Bante, ini apakah saya tidak serakah ya? Sudah punya toko, mau buka lagi toko. Yang Mbak Buddha ini kalau salah paham bisa gawat. Ya, bisa gawat. Ini silakan saja. Anda mau buka toko lagi, buka cabang, silakan. Itu malah bagus. Bagusnya di mana Bante? Yang pasti nyata. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja. Bukan hanya Anda yang mendapatkan kebahagiaan atau keuntungan. Membuka lapangan kerja.
Begitu banyak orang tidak punya kerjaan sekarang ini. Ya, saya juga dapat info sekarang ini susah. Tahun 2026 katanya jauh lebih susah. Ya, jauh lebih susah. Oleh karena itu hidup hemat, ya, jangan boros. Tekuni Anda punya usaha. Ya, tekuni dengan baik. Perhatikan Anda punya usaha. Karena resesi nanti katanya puncaknya itu ada di tahun depan, ya 2 tahun lagi. Ya, itu baru terasa benar. Ya, harga emas terlalu tinggi. Jadi sekarang orang beralih kepada perak. Beli perak untuk disimpan. Karena harganya juga gila-gilaan sekarang. Sudah naik berapa kali lipat tuh harga perak itu. Jadi bagi mereka yang punya simpanan dalam bentuk emas, berbahagialah. Yang tidak punya emas, bersyukurlah. Ya betul, yang punya emas kan timbunan emasnya berapa tuh? Saya dengar itu berapa kali lipat tuh harganya tuh. Sudah gila-gilaan harganya. Kalau orang invest ini sebelumnya ini loh ya, itu sudah invest banyak emas, sekarang ini dia bisa dapat keuntungan berapa puluh persen tuh. Ya, itu juga salah satu kebahagiaan karena memiliki harta benda. Invest tidak menjadi masalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya jadi oleh karena itu, pergunakanlah Anda punya kekayaan. Kalau Anda memiliki, lakukanlah sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau memang dalam kehidupan ini kesempatan Anda menjadi orang kaya terbatas atau tidak mungkin, tapi cukup makan, ya, tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebihan, Anda masih bisa mendapatkan kekayaan yang lain. Sering disebut kekayaan mulia, ya. Kekayaan mulia itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang pertama itu adalah saddha. Keyakinan. Di dalam kitab Dhammapada disebutkan, dalam satu kitab disebutkan, orang yang memiliki keyakinan adalah orang kaya. Jadi milikilah keyakinan. Ya, khususnya kepada orang tua. Kami ingatkan saja, ya, mereka-mereka itu sangat agresif mencari umat. Jangan sampai Anda punya anak, itu sampai ketarik karena kelalaian Anda. Jadi orang tua harus sejak awal memperhatikan anak-anaknya. Kasihan anak-anak kalau tidak diwarisi keyakinan yang begitu luar biasa. Karena apa yang Sang Buddha ajarkan ini adalah pandangan benar. Ya, kita memiliki pandangan benar kalau kita berlindung kepada tiratana. Ya. Kemudian yang kedua, juga tidak perlu uang, yaitu sila. Kekayaan mulia yang kedua adalah sila. Yang ketiga, malu berbuat jahat. Kalau Anda memiliki sifat-sifat yang mulia ini, yang baik ini, malu berbuat jahat, berarti Anda kaya, Anda tidak miskin. Ada orang itu terhindar dari kejahatan karena dia punya malu. Ya. Malu di sini malu yang benar loh ya. Bukan malu tidak mau ke wihara karena ada jerawat. Ya. Malu tidak ke wihara karena tidak bisa berdana besar. Ya. Ada orang berdana itu karena tidak seberapa itu dikumal-kumal dulu uangnya baru dimasuki supaya tidak kelihatan dia punya nilainya. Jadi tidak usah malu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Anda malu juga kebajikannya berkurang. Sering kami hadir di kargo, ya, orang kematian. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian silakan menikmati ala kadarnya yang kami siapkan. Dia merendahkan dia punya pemberian. Dia sendiri tidak merasa yakin dengan dia punya pemberian. Ya silakan dinikmati ya sajian kami yang ala kadarnya. Jangan mengatakan Anda punya perbuatan berdana itu seperti itu. Itu Anda punya kemampuan. Ya, enak atau tidak enak, mahal atau tidak mahal, ya itu kan Anda punya kemampuan seperti itu. Hargailah Anda punya kebajikan. Ya, silakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian jangan pulang dulu. Ya, silakan dinikmati makanan yang telah disiapkan. Selesai sudah. Ya, jangan juga mengatakan silakan dinikmati apa yang kami siapkan tidak banyak, ini sedikit. Ya.
Sering saya mendengar kata-kata seperti itu, tapi tidak bisa meluruskan pada waktu ngomong di situ. Tidak bisa meluruskan. Keliru kalau Anda meremehkan Anda punya kebajikan. Jangan meremehkan Anda punya kebajikan, memandang remeh. Kalau Anda meremehkan Anda punya kebajikan sendiri, orang lain punya Anda juga bisa remehkan. Ya, Anda punya penilaian nanti seperti gitu juga, kembali kepada nilai-nilai seperti gitu. Ya. Kemudian harta mulia yang selanjutnya, walaupun ini mungkin sudah sering disampaikan, tapi saya rasa penting karena ini menyangkut tentang keseimbangan. Ya, walaupun Anda mungkin bukan orang kaya benar, tapi kekayaan ini perlu Anda dapatkan. Kemudian kekayaan selanjutnya yang mulia yaitu takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ya, jadi kalau Anda akan berbuat jahat, Anda takut akibatnya. Tidak jadi, seperti mau memfitnah, mau maki-maki orang, ya, tidak kerja, tidak makan. Betul itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di Tiongkok juga begitu. Biksu-biksu di Tiongkok itu juga punya ada kata-kata seperti gitu, biksu Mahayana. Jadi mereka nanam sendiri. Mereka ada bersawah. Itu biksu yang ada di Tiongkok. Itu mereka punya kata-kata juga seperti gitu. Tidak kerja, tidak makan. Jadi biku pun juga harus kerja. Ya, harus kerja. Tapi kita di Biku Theravada ini kan tidak boleh punya sawah. Tidak boleh punya kebun. Jadi kalau ada biku berkebun itu keliru sebenarnya. Ya tidak, apalagi dijual. Oh lebih-lebih lagi diurus oleh pegawai wihara. Bikunya tidak berurusan. Biku tidak berurusan dengan jual beli. Ya, bisa saja dia punya wihara luas, bisa tanam segala macam tanaman, buah-buahan, tapi itu diurus oleh umat. Diurus oleh pengurus, nanti dijual untuk ongkos atau membiayai perawatan wihara, itu tidak menjadi masalah. Yang penting bikunya tidak urusan. Ya, nangkanya mau dijual berapa Bante, alpukatnya mau dijual berapa. Ya, karena biku tidak punya penghasilan seperti gitu. Ya disokong oleh umat sih, ya betul. Persembahan satu pacaya oke. Nanti umat yang ngurusin bantenya tidak belanja sendiri. Ya, itu tergantung juga dari umat. Ya, keikhlasan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian harta mulia selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yaitu berpengetahuan luas. Jadi benar Anda datang di sini ya ingin mendapatkan penyampaian dhamma. Hari ini kan lumayan datang ya. Tadi pagi hujan keras. Ya saya berpikir mungkin sedikit. Tapi di luar dugaan, ya, terutama yang perempuan. Iya, perempuan ini sering terlihat penuh. Ya, saya sering lihat di CCTV. Toh. Nah, kalau ini hampir semua seperti gitu, wanita lebih menang, ya, lebih banyak. Jadi kalau di voting, ya wanita yang banyak. Ya, Hah? Oh tidak kelihatan. Ya sering begitu, hari Minggu sering seperti gitu, wanita yang penuh, padat, ya laki, ya agak kadang-kadang bolong-bolong seperti gitu, wanita yang lebih banyak. Ya, mungkin tertarik dengan dhamma, ya kepingin untuk mendapatkan banyak pengetahuan, untuk diperhatikan, itu adalah satu hal yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kekayaan mulia yang selanjutnya yaitu kedermawanan. Ya. Yang terakhir yaitu kebijaksanaan. Jadi kalau ini 7 Anda bisa kembangkan, Anda bisa dapatkan dalam kehidupan ini, kan juga bekerja juga toh. Harta itu kan dicari. Ya, bekerja baru bisa mendapatkan. Begitu juga dengan kekayaan ini harus dimengerti dulu. Ya. Oh, ada pengetahuan seperti gitu. Kemudian dicari, dikembangkan, baru memilikinya. Ya, ini harta mulia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah pencapaian kebebasan. Kalau ada tadi pencapaian duniawi, pencapaian surgawi, ini pencapaian nibbana. Nah kalau nibbana ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mau tidak mau, ya seseorang harus mengembangkan parami. Tataran biasa. Kalau mau jadi arahat biasa, ini tataran biasa. Misalnya ada 3 dana. Dana biasa, materi, ya. Kemudian abhaya dana,
dan ada dhammadana. Ya, maksud saya bukan dhammadana, ada pengorbanan. Jadi yang pertama dana biasa, materi. Kemudian yang kedua dana anggota badan. Ya, mungkin di sini seperti donor darah, ya, anggota badan kita ya diambil sumsumnya, ya, dicangkok ginjalnya, mendanakan kepada orang, itu tataran tinggi menengah. Ya, kemudian mempersembahkan kehidupan untuk makhluk lain. Ini untuk sama Sambuddha, pencapaian seorang sama Sambuddha. Tapi kalau untuk tataran biasa, berdana biasa saja. Ya, seperti materi-materi dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan selama 100.000 kappa. 100.000 kappa. Satu kappa aja sulit dibayangkan betapa lamanya. Apalagi 100.000 kappa. Itu untuk menjadi arahat tataran biasa. Harus mengembangkan parami. Makanya sebagai umat Buddha, itu penting juga mengetahui itu parami. Memang ada di buku, tapi alangkah bagusnya kalau bisa diingat. Ya, supaya Anda bisa mempraktikkan dengan baik. Parami yang pertama adalah dana. Tapi dana di sini kepada siapa saja, termasuk kepada hewan. Karena apa? Karena Anda berdana bukan untuk mendapatkan kenikmatan indriawi karena jasanya besar. Ini menimbulkan keserakahan malah. Kalau selalu berpikir seperti gitu, saya berdana kemana, jasa kebajikannya besar. Kalau Anda berdana dengan motivasi seperti gitu, apalagi untuk mendapatkan kenikmatan indriawi, dia tidak menjadi parami, justru memperlama samsara. Jadi betul-betul pengetahuan ini harus dimiliki. Ya, kalau Anda melakukan kebajikan, selalu mengarah kepada pencapaian nibbana. Ya, semoga dana yang saya berikan ini akan mendukung saya untuk mencapai kebebasan dari siklus samsara. Barulah dana Anda menjadi parami. Kalau tidak, dia akan menjadi biasa saja, menunjang pencapaian duniawi, surgawi. Jadi Anda harus mengarahkan Anda punya pengetahuan itu kepada pencapaian nibbana. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, parami yang kedua adalah sila. Ya, di sini tentu saja silanya bukan lagi Pancasila Buddhis. Ya, Anda berusaha untuk melaksanakan uposatha sila, atthanga sila, 8 sila. Ya, kenapa? Karena harus hidup selibat pada hari-hari tertentu. Ya, sebagai perumah tangga, 8 sila ini paling bisa. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu nekkhamma, pelepasan keduniawian. Bisa menjadi samanera sementara, biku sementara 3 bulan. Ya, atau bagi wanita bisa menjadi silacarini atau atta sila yang menjalankan itu 8 sila itu. Ada kok sekarang banyak program-program seperti gitu. Ya, puasa juga bisa. Paling tidak kan Anda di rumah. Hari uposatha Anda praktikkan 8 sila. Ya, kalau sebulan ada 4 kali, ya setahun Anda kalikan saja. Bisa dapat berapa tuh? Sebulan 4 kali, setahun 48. 12 kali 4 ya kurang lebih 50 lah. Umat kita umat agama lain puasa 1 bulan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa 48 atau 50 hari. Ya, itu melaksanakan atasila itu. Karena Anda kepingin untuk pencapaian lebih tinggi, pencapaian nibbana. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu panya, kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini bisa didapatkan kalau Anda itu mendengar tentang kebenaran, berpikir, menganalisa ya kebenaran itu sendiri. Kemudian kebijaksanaan yang didapatkan dari meditasi. Ya, selanjutnya yaitu usaha, daya upaya. Ya, usaha ketika kita meditasi misalnya,
kepayahan, ya, kita bertahan, ya, kemudian kita mendapatkan power, ya. Jadi kalau orang menyerah kan nggak berkembang dia punya power, energinya kan tidak berkembang. Ya, misalnya dia mau 30 menit, baru 15 menit dia sudah kepayahan, dia stop. Berarti kan powernya tidak keluar, energinya itu. Karena orang meditasi itu butuh energi, butuh power. Ya, guru agung kita itu setelah mencapai kesucian, itu duduk di bawah pohon Bodhi 7 hari. Ya, tanpa makan, tanpa minum. 7 hari duduk di bawah pohon Bodhi. Beliau puasa 49 hari, 7 minggu, tidak makan, tidak minum, ya, itu selama 7 minggu, 49 hari. 49 hari beliau keluar dari meditasinya itu, kemudian dapat makanan dari Tapusa dan Balika. Kalau tidak punya energi, mana mungkin? Mana mungkin orang bisa duduk begitu lama, tidak makan apalagi. Ya, coba kalau di sini tidak makan sehari, disuruh meditasi. Ada orang malah mengatakan tidak bisa tidur kalau tidak makan. Ada juga yang mengatakan dia bangun tengah malam makan Indomie. Saya berpikir kok tengah malam kok masih makan. Ya, ada yang seperti gitu. Ya tengah malam dia bangun. Makanya istrinya selalu masak. Ya, ada sambal, ada nasi, ada telur ceplok. Ya, untuk dia itu. Jadi kalau tengah malam dia bangun, dia makan. Ya, saya berpikir apa tidak kolesterol ya. Ya. Jadi panya, ya, wirya. Kemudian kesabaran. Ya, kesabaran, khanti. Ini parami juga ini khanti. Ya, kesabaran. Ada satu dewata mengatakan kepada Bante Moggallana, saya bisa berada di sini, maksudnya di sini ini di surga, itu bukan karena berdana. Saya bisa terlahir di alam dewa di sini, itu karena kesabaran. Dulu saya punya majikan, sangat kasar, sangat suka memaki-maki. Saya tidak pernah sedikit pun memiliki kebencian kepada dia. Saya sabar menghadapi itu. Ya, karena kesabarannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia juga terlahir di alam dewa. Jadi banyak cara untuk terlahir di alam dewa itu. Ya, salah satunya yaitu kesabaran. Jadi kalau Anda dalam penderitaan, baik jasmani maupun batin, ya itu kesempatan untuk mengembangkan kesabaran. Kesabaran menghadapi orang yang tidak sesuai dengan Anda punya kehendak. Ya, ada pegawai itu ya, itu sering membuat dia punya majikan naik darah. Ya, selalu emosi. Ya, tapi karena dia sabar, ya bisa dia mengalahkan dia punya emosinya itu. Ya. Kemudian kebenaran, kejujuran. Ada juga dewa mengatakan seperti gitu. Suatu ketika Bante Moggallana juga diberitahu oleh dewa itu, saya terlahir di sini bukan karena dana. Saya terlahir di alam dewa ini karena saya menjaga kejujuran. Itu. Jadi berusahalah untuk bersikap jujur, ya, mengatakan apa yang memang seperti itu adanya, ya, kejujuran. Kemudian adithana, ya, tekad. Ini tekad bisa dilatih kok. Kalau Anda punya timer, ya Anda bisa memulainya dari meditasi juga bisa. Misalnya sebelum 30 menit, saya tidak akan tinggalkan meditasi. Sudah 30 menit Anda tingkatkan lagi 1 jam. Apapun yang terjadi, bisa konsentrasi atau tidak bisa konsentrasi, sakit ataupun tidak ya, gatal atau apa, kepanasan apa, saya harus menyelesaikan itu 1 jam. Itu sesuai dengan kemampuan. Anda punya adithana. Ya ini kan tahun baru nanti, 2026. Kalau Anda beradithana juga bisa seperti gitu. Saya akan menjalankan uposata. Sebulan 4 kali. Ya, jadi kalau 1 tahun, Anda bisa melakukan itu sekitar 50 kali ya, 50-an kali. Itu adithana, sudah bertekad.
Dan tidak akan dilanggar tekadnya itu. Barulah Anda punya adithana, mengembangkan adithana seperti itu. Ya termasuk juga misalnya Anda beradithana, ya tahun depan saya akan selalu hadir di wihara setiap hari Minggu. Nah, tuh. Atau tahun depan saya akan berdana, minimal berdana makan 2 minggu sekali. Kalau memang tidak mampu, ya. Kalau mampu ya Anda tidak usah. Kapan-kapan pun Anda bisa berdana. Berdana di sini sesuai dengan kemampuan keikhlasan. Berdana kepada siapa saja. Ya. Kepada hewan juga, karena parami ini kepada hewan sekalipun Anda berdana. Ya, saya khawatir kalau saya mengatakan kepada hewan, di depan ada kolam ikan, nanti semuanya kasih makan ikan. Ya, pegawai nanti setengah mati kasih bersih. Ya, ikannya sudah tidak mau makan, banyak yang kasih makanan di situ. Kenapa? Karena parami ini tidak membeda-bedakan siapa penerimanya. Karena tidak mengharapkan adanya imbalan untuk samsara. Karena mau terlepas dari penderitaan dukkha itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya mengembangkan apa yang disebut sebagai metta, seperti tadi meditasi. Ya. Orang yang bisa mengembangkan metta adalah orang yang benar-benar menghindari, menyiksa makhluk lain melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Apalagi membunuh. Jadi kalau Anda betul-betul ingin punya metta, makhluk apapun, ya, termasuk nyamuk, ya, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena metta itu muncul kalau diri kita dipenuhi dulu metta. Ada kita mau memancarkan cinta kasih. Bagaimana memancarkan cinta kasih kalau dirinya sendiri penuh dengan kesalahan keburukan seperti gitu? Coba Anda suruh orang tukang jagal mengembangkan metta, bisa tidak? Justru kejam, ya, terlengas, ya. Tukang jagal itu bisa bunuh orang loh. Dia sudah sering-sering potong binatang seperti gitu. Itu kalau ada orang dia tidak suka, dia marah, dia bisa tusuk orang loh. Dulu waktu saya masih kecil di kota kelahiran saya, ada satu truk penjagal babi datang, ya, itu membunuh teman saya di depan rumahnya, ya. Tukang jagal yang dipanggil Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terlengas sekali, kejam, ya. Bisa seperti gitu dia punya kelakuan karena persaingan bisnis. Persaingan bisnis, kemudian dia panggillah tukang jagalnya itu, jagal babinya itu datang, menusuk teman saya seperti gitu. Itu jam 10 malam. Ya, sebelum saya jadi biku, ya sudah lama sekali ini. Teman main badminton tenis meja itu, ya, meninggal di depan rumahnya seperti gitu. Jadi orang yang pekerjaannya suka membunuh sulit mengembangkan metta. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan metta, diawali pada diri sendiri dulu. Ingat, diri sendiri dulu. Dipenuhi oleh metta, baru bisa pancarkan metta kepada semua makhluk. Hindari hal-hal yang bisa membuat orang sakit hati. Ya, hindari ucapan seperti gitu, apalagi perbuatan. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, upekha, ketenangan seimbangan. Ya, berusaha hidup. Apapun yang terjadi, ya, terutama yang tidak baik itu, Anda tetap senang seimbang. Ya, dimaki-maki, dipuji-puji, itu baru latihan biasa. Belum penderitaan batin karena karma. Ya, banyak orang ketika meditasi, ketika ingin meningkatkan dia punya batin, banyak halangan muncul. Banyak halangan muncul. Ada orang duduk begini, ya belum berapa menit sakit dia punya punggung. Tapi kalau nonton sinetron, nonton drakor, dracin, apalagi itu drakor, dracin, drain, India. Nah, itu bisa 1 jam duduk, bisa dia nonton Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bisa. Tapi kalau meditasi, waduh, semuanya itu membuat dia pegel-pegel, itu heran juga tuh bisa seperti gitu. Banyak rintangannya muncul. Jadi oleh karena itu memang untuk mencapai ini semua kan butuh pengorbanan.
butuh perjuangan. Kita meneladani guru agung kita. Ini kan baru tataran biasa saja, belum tataran yang besar atau yang berat-berat. Ya, semoga Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa mencapai pencapaian yang tiga-tiganya. Ya, Anda juga mengumpulkan parami, ya, terutama pencapaian duniawi. Anda sekarang hidup di duniawi seperti gini. Semoga Anda menjadi orang yang tidak menyulitkan orang lain dalam kehidupan ini. Artinya Anda mandiri, tidak sering menyusahkan orang tua. Ya, yang kedua, pencapaian surgawi karena timbunan kebajikan Anda cukup. Yang ketiga, yaitu pencapaian nibbana karena parami Anda kembangkan. Ya, saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga di tahun 2026 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semakin banyak kebajikan yang bisa dilakukan, sehingga menjadi timbunan kebajikan di masa lampau untuk hari-hari selanjutnya. Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.